Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi. Ya, boleh diperkenalkan nama lengkap Ibu Dewi dan jabatan Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih. Nama saya Dewi Nusardini. Saya adalah penyuluh lingkungan hidup ahli muda di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasik. Ya, oke, Bu. Bu ada opini sebagai salah satu unggulan di lingkungan sekolah. Gelar Sekolah Adiwiyata diberikan pada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program Adiwiyata sendiri merupakan sebuah program dengan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan, ya Bu ya. Nah, beberapa tahun kebelakang itu LH itu selalu mengadakan lomba Adiwiyata, lomba lingkungan sekolah. Nah, mengapa kita perlu menerapkan Adiwiyata, Bu, di lingkungan sekolah? Silahkan, Bu. Baik, program Adiwiyata itu sebenarnya programnya bukan Adiwiyata ya, karena Adiwiyata itu adalah bentuk penghargaannya. Oke. Gitu ya. Iya. Jadi programnya itu adalah GPPLHS, namanya Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah, gitu, seperti itu. Iya. Itu sebenarnya program dari kementerian gitu, yang memang tujuannya adalah untuk mengedukasi para warga sekolah gitu ya, tentang bagaimana mereka harus turut serta berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup gitu di skala di sekolah gitu, seperti itu. Oke. Terus yang kedua, Bu, Adiwiyata itu meliputi apa saja, Bu? Kalau Adiwiyata itu sebenarnya aspek penilaian mungkin seperti itu adalah, pertama adalah perencanaan dari gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Yang kedua adalah pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, seperti harus menjaga saluran atau drainase itu bersih, toiletnya harus bersih, kemudian juga ada gerakan untuk konservasi energi dan air, seperti itu, termasuk pengolahan sampahnya. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan pemantauan GPPLHS ini. Ya, oke, Bu ya. Adiwiyata itu kan salah satu bentuk penghargaan kepada sekolah, Bu ya. Terus apa saja syarat untuk menjadi sekolah yang bisa memenangkan Adiwiyata, Bu? Yang pertama adalah memang harus ada kebijakan dari kepala sekolah itu sendiri tentang bagaimana menjaga lingkungan di sekolah gitu ya. Kemudian juga pelaksanaan kurikulum yang memang harus diintegrasikan dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Kemudian juga ada kegiatan lingkungan yang sifatnya partisipatif ya, itu seperti kampanye lingkungan untuk lingkungan di sekitar sekolah, seperti itu. Misalnya ada jumsi gitu ya, ada solari, kalau dulu ya ada kegiatan solari gitu ya. Kemudian juga ada penggunaan sarana pendukung yang memang lebih ramah lingkungan. Misalkan kantinnya tidak menyediakan plastik sekali pakai, atau anak-anak dihimbau untuk membawa alat makan dan minum sendiri, seperti itu. Ya, oke, Bu. Mungkin pertanyaan yang barusan mungkin kaitannya dengan pertanyaan berikutnya, Pak, Bu ya. Terus tujuan yang signifikan, Bu ya, program Adiwiyata sekolah itu apakah akan secara langsung atau tidak langsung itu melibatkan peserta didik, Bu? Ya, betul. Karena program GPPLHS atau penghargaan Adiwiyata ini adalah tujuannya merubah perilaku gitu ya. Merubah perilaku, mengedukasi warga sekolah untuk lebih peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah gitu ya. Ya, itu kan tentu sangat diperlukan gitu ya, edukasi seperti itu. Utamanya adalah untuk kita agar warga sekolah itu ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang. Iya, oke. Terakhir, Bu, mungkin ada wacana program Adiwiyata itu akan diadakan lagi, Bu, di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bu? Tahun kemarin sebenarnya kita ada penilaian Adiwiyata tingkat kota. Kebetulan yang kemarin dapat penghargaan itu dari Pak PJ Wali Kota adalah SMP 2 dengan satu lagi saya lupa. SMP 2 dengan satu lagi kan saya lupa.
Yeah. Nah itu insya Allah tahun ini juga akan ada, karena itu memang kegiatan penghargaan Adiwiyata ini adalah berjenjang dari mulai tingkat kota, provinsi sampai nasional. Nanti penghargaannya langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi ada 3 tingkat ya kan gitu. Yeah. Ada tingkat kota, tingkat provinsi, kemudian juga ada Adiwiyata nasional dengan Adiwiyata mandiri. Oke. Kalau Adiwiyata mandiri ini memang mereka harus membina minimal 2 sekolah untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Itu sih. Ya, oke. Apakah memang Adiwiyata itu diberikan kepada instansi yang ada di lingkungan pemerintah? Ada nggak wacana apa penghargaan semacam Adiwiyata itu diberikan kepada halayak umum atau penduduk atau masyarakat kebanyakan? Sebenarnya bentuknya bukan Adiwiyata ya, kalau apa itu? Masyarakat atau komunitas itu biasanya namanya Kalpataru. Ya. Kalpataru, ya, oke. Kalpataru. Atau misalkan di kita itu ada teman-teman bank sampah, mereka juga sebenarnya suka mendapat penghargaan kan. Oh gitu ya. Nah, jadi kita lombakan tuh bank sampah gitu ya. Tahun 2023 itu kita sempat melaksanakan 2022-2023. Siapa yang menjadi pemenang? Tahun kemarin itu Bank Sampah Sugema. Di mana, Bu? Di Perum Kota Baru. Kota Baru, Iya. oke. Terus pesan Ibu terhadap guru, kepala sekolah atau masyarakat biar bisa menjaga lingkungan lebih masif apa, Bu? Ya. Baik, kalau untuk sekolah mungkin kami meminta dukungannya gitu ya Kang ya, utamanya dari kepala sekolah ini. Karena begini, yang menjadi kendala kita, ketika sekolah tersebut sudah melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, tapi ketika kepala sekolahnya ganti dan kebijakannya ganti, nah itu akhirnya sekolahnya sudah bagus, sudah hijau gitu, sudah bersih, tapi tanpa dukungan dari kepala sekolah yang baru gitu, nah itu akhirnya melempem lah istilahnya gitu ya, turun kembali semangatnya. Itu kami sangat mengharapkan dukungan baik dari dinas pendidikan, kemudian utamanya dari kepala sekolahnya dan para guru gitu ya Kang ya. Kalau namanya siswa kan gimana, gurunya biasanya diajak ya pasti mereka pada mau gitu ya, karena memang Adiwiyata ini juga ada kadernya, ada kader Adiwiyata namanya di sekolah gitu, dan itu yang bergeraknya memang harus dibimbing oleh para guru gitu ya. Iya, oke. Kalau untuk masyarakat mungkin kan kami lebih kepada ayo kita belajar untuk memulai gaya hidup minim sampah gitu ya. Dari mulai harus pilah sampah dari rumah atau dari sumber ya gitu. Kemudian kurangi penggunaan plastik sekali pakai, belanjalah dengan membawa tas sendiri, kemudian juga habiskan makanan, jangan disisakan, kemudian juga kita komposkan sampah organik kita di rumah gitu. Terima kasih Bu atas waktunya, Bu. Baik.